Assalamualaikum. Salam sejahtera semua sahabat-sahabat baikku. Kita berjumpa lagi dalam cerita Babat Kasumedangan yang berjudul Kisah Patih Kerajaan Sumedang Larang yang Sakti dan Setia. Menghilang karena kecewa bagian kedua. Ikutnya Ratu Harisbaya menjadi pemicu gesekan antara Kerajaan Cirebon dan Sumedang Larang. Hingga akhirnya, Kerajaan Cirebon berencana akan menyerang Kerajaan Sumedang Larang. Mendengar akan adanya serangan dari Cirebon itu, rupanya tidak membuat gentar Mbah Jaya Perkasa yang terkenal dengan kesaktiannya dan telah menyatakan ikrar setia kepada Prabu Gesan Ulun. Di dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan sebelum menyerang Sumedang Larang. Di dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan sebelum menyerang Sumedang Larang. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun, jika dirinya berempat sanggup menghadap musuh, dan meminta Prabu Gesan Ulun untuk tidak khawatir dan jangan gentar, dan menunggu di keraton. Namun, sebelum berangkat untuk menghadap prajurit dari Cirebon, Mbah Jaya Perkasa menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya, sambil berkata, jika perang sudah selesai, lihatlah pohon hanjuang itu, kalau daunnya rontok atau pohonnya layu, berarti suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur itu tanda bahwa hamba unggul di medan perang. Setelah berkata demikian Mbah Jaya Perkasa segera menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya bagai ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang, untuk mempertaruhkan nyawanya demi Sumedang Larang. Berkat kesaktian keempat patih tentara Cirebon dipukul mundur. Singkat cerita, Mbah Jaya Perkasa dan ketiga rekannya terlibat perang yang dahsyat. Berkat kesaktian keempat patih itu tentara Cirebon dapat dipukul mundur olehnya. Mbah Jaya Perkasa terus mengejar musuhnya waktu itu, hingga makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya Mbah Jaya Perkasa tidak kelihatan kembali, sedangkan ketiga temannya masih menunggu. Karena tidak kunjung datang, ketiga temannya pulang ke Sumedang Larang akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Setiba di keraton mereka bertiga menceritakan kisah Mbah Jaya Perkasa yang tidak muncul kembali setelah mengejar musuhnya yang masih hidup. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Perkasa, Prabu Gesan Ulun bingung dan memutuskan untuk memindahkan kerajaan Sumedang Larang ke Dayak Luhur. Sementara itu, Mbah Jaya Perkasa yang tiba kembali di Kutamaya, merasa heran tidak ada seorang pun tidak ditemukannya. Waktu itu, Mbah Jaya Perkasa melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Mulailah dari situ Mbah Jaya Perkasa merasa marah, dan ketika berpaling ke sebelah timur terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng gunung. Dengan kesaktiannya, Eyang Jaya Perkasa mengentakkan kakinya sekeras-kerasnya ke bumi. Seketika itu dirinya sudah berdiri, ngadek, di salah satu lereng gunung, dan tempatnya, ngadek, atau berdiri, tempat itu dijadikan pangadegan. Dari pangadegan itu, Mbah Jaya Perkasa dapat melihat kepulan asap di Dayak Luhur, yang akhirnya menyusul ke Dayak Luhur dan bertemu dengan Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa marah dan kecewa. Setelah sampai di Dayak Luhur, Mbah Jaya Perkasa kemudian dirinya bertanya ke Prabu Gesan Ulun. Mengapa Gusti tidak melihat tanda yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam dan dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas? Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Perkasa marahnya kian menjadi-jadi. Saat itu terjadi pertarungan dengan Mbah Nanganan dan dua orang lagi, yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pencar Buana ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Setelah melampiaskan kemarahannya, Mbah Jaya Perkasa kemudian meninggalkan Prabu Gesan Ulun sambil bersumpah tidak akan mau mengabdi lagi pada siapapun juga. Mbah Jaya Perkasa berjalan ke puncak bukit sambil menancapkan tongkatnya, dan disitulah Mbah Jaya Perkasa moksa atau ngahyang. Di tempat Mbah Jaya Perkasa ngahyang atau menghilang tersebut, terdapat batu dakon dan tongkat apung yang dikeramatkan. Itulah penggalan cerita tentang kisah Patih Jaya Perkasa yang petilasannya sampai 7 sekarang dikeramatkan yaitu di Dayak Luhur. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Tetap ikuti channel Nuroyan, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video. Sekian dan terima kasih.
Wassalam.